Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari seluruh istri para penguasa Islam, belum ada yang menyamai istri Harun ar-Rasyid yang bernama Zubaidah. Ia bukan sekedar ibu negara, tetapi berperan aktif dalam banyak hal, terutama dalam masalah ilmu dan sosial. Proyek penyediaan air bagi jamaah haji dan rute perjalanan dari Baghdad ke Mekah merupakan dua proyek besar yang lahir dari inisiatifnya. Sebagian karya yang tercatat sebagai buah tangan dari Harun ar-Rasyid pada dasarnya juga atas ide dan dorongan dari sang istri ini. Berikut sekilas tentang Zubaidah dan beberapa karya yang pernah ditorehkannya. Di masa kekuasaan Harun ar-Rasyid, dinasti Abbasiyah mengalami banyak kemajuan di berbagai bidang. Dia tercatat sebagai penguasa kelima yang memegang kekuasaan selama 23 tahun. Karena itu juga tak aneh bila nama Harun ar-Rasyid masyhur dan banyak catatan sejarah yang mencatat apa yang pernah dilakukannya. Tetapi yang lebih istimewa adalah istrinya Zubaidah. Ia bukan hanya menjalankan tugas sebagai ibu negara, namun berperan aktif dalam banyak hal. Dari semua yang pernah dilakukan, yang paling hebat dan menjadi catatan sejarah tersendiri adalah pembangunan saluran air di Makkah dan sekitarnya. Pembangunan ini hebat, bahkan sangat hebat, apalagi bila mengingat bahwa proyek besar tersebut dilaksanakan pada awal abad ketiga Hijriah. Pada masa itu, jamaah haji harus mengeluarkan biaya yang banyak karena hanya untuk sebotol air saja mereka harus membayar 1 dinar. Semua orang mengetahui masalah ini, tetapi yang peduli dan mencari solusi hanya Zubaidah. Dengan kepedulian, kecerdasan, ditambah dengan tekad untuk mewujudkan apa yang ia cita-citakan, akhirnya masalah kelangkaan air bagi jamaah haji selesai. Dan ternyata yang dilakukan Zubaidah tidak sebatas itu saja, termasuk beberapa ide yang tak kalah manfaat bagi umat, terutama para jamaah haji. Berbagai ide proyek ini bermula sewaktu Zubaidah pergi melaksanakan haji bersama suaminya Harun ar-Rasyid. Mereka menempuh perjalanan dari Baghdad ke Makkah dengan medan yang sangat sulit, padahal jarak yang harus ditempuh rombongan hampir 1.500 km. Selain membutuhkan kekuatan fisik, tentu saja membutuhkan perbekalan yang banyak, terutama air dan makanan. Sesampainya di Makkah, termasuk saat melaksanakan prosesi ibadah haji di Arafah, di Mina, di Musdalifah, ternyata kondisinya sama saja. Sangat banyak jamaah yang kesulitan mendapat air. Dengan kondisi dan iklim negara Arab yang panas, jamaah terpaksa membeli air dengan harga yang sangat mahal. Dari pengalaman perjalanan dan apa yang ia saksikan sendiri, Zubaidah bertekad untuk menjawab permasalahan yang ada. Mengenai persediaan air bagi jamaah haji, ia memanggil para ahli di bidangnya untuk berdiskusi dan mencari solusi. Kesimpulan mereka, air dapat disalurkan, tetapi sulit untuk merealisasikannya. Air bermula dari Wadi Nu'man, lalu disalurkan ke Wadi Urainah, selanjutnya ke berbagai lokasi dan berakhir di Mekah. Saluran yang harus dibuat sepanjang 36 km dengan medan yang harus menembus bebatuan dan lereng bebukitan. Selain membutuhkan waktu yang lama, biaya yang dibutuhkan tentu saja sangat besar, mencapai angka jutaan dinar. Mendengar laporan ini, Zubaidah tak mundur. Ia memerintahkan agar segera dimulai dan dana akan disediakan. Yang sangat istimewa, proyek tersebut akhirnya terwujud. Dan untuk mengenang apa yang ia lakukan, orang menamakannya dengan Ain Zubaidah, mata air Zubaidah. Setelah difungsikan, jamaah haji sudah tidak kesulitan lagi masalah air. Namun setelah berjalan beberapa abad, karena ditemukannya banyak sumber air, lama-kelamaan Ain Zubaidah sudah tidak difungsikan lagi. Mengingat bagaimana canggihnya teknologi di masa itu, pemerintah Arab Saudi pernah mengadakan riset khusus mengenai Ain Zubaidah. Yang perlu diingat, proyek besar ini dilaksanakan pada awal abad ketiga Hijriah, sehingga sangat menakjubkan di masanya. Proyek besar lain yang dilaksanakan Zubaidah adalah rute perjalanan haji dari Baghdad ke Mekah sepanjang hampir 1.500 km. Atas usaha dan prakarsanya, rute perjalanan kafilah yang sebelumnya hanya padang pasir gersang berubah menjadi jalan yang ramai dan hidup. Di titik-titik tertentu terdapat sejenis pasar yang menjual kebutuhan para musafir, tempat untuk mengambil persediaan air, tempat istirahat, bahkan penginapan bagi yang membutuhkan. Dengan berbagai fasilitas ini, perjalanan menjadi jauh lebih mudah, aman, dan murah.
Karena jasanya, maka jalur tersebut dinamakan juga dengan jalan atau rute Zubaidah. Konon, untuk menyelesaikan 2 proyek besar ini, Zubaidah menghabiskan dana hingga 54 juta dinar. Siapa sebenarnya Zubaidah hingga memiliki harta yang banyak dan berperan dalam banyak kemajuan? Ayah dan ibu Zubaidah termasuk pembesar Bani Abbas. Ayahnya bernama Ja'far bin Mansur, seorang penguasa Abbasiyah. Dari jalur ibu, ia sepupu dengan Harun ar-Rasyid suaminya. Nama aslinya Amatul Aziz, sedang Zubaidah adalah nama panggilan yang diberikan oleh kakeknya karena ia memiliki kulit yang putih, lembut, hingga bagai yang terbaik. Walaupun dibesarkan dengan bergelimang harta, namun sejak kecil ia giat mencari ilmu. Dengan bekal ilmu dan harta yang dimilikinya ini pula, sewaktu menjadi ibu negara, Zubaidah bukan sekedar pelengkap suami, namun aktif dalam berbagai kegiatan ilmu dan sosial. Di rumahnya, ia mengumpulkan para wanita penghafal Al-Quran, sehingga setiap hari ramai dengan kegiatan semaan Al-Quran. Ia juga banyak berderma kepada para ulama, membiayai mereka yang akan berhaji, menyantuni para janda, fakir miskin, dan lain-lain. Tercatat juga ia sering mendorong suaminya untuk banyak membangun gedung dan memenuhi sarana pendidikan. Konon perpustakaan Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan yang oleh banyak orang dianggap sebagai karya Harun ar-Rasyid pada dasarnya juga atas inisiatif Zubaidah. Demikian sekilas tentang Zubaidah, istri Harun ar-Rasyid yang wafat pada tahun 216 Hijriah bertepatan dengan 831 Masehi dan dimakamkan di Baghdad, Irak. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.